Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Trader Kampung. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video saya kali ini akan membahas tentang strategi lagi teman-teman. Dan sebelum dilanjut, jangan skip video ini agar kalian tidak salah paham. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita yang di luar sana mendapatkan informasi dari video ini teman-teman. Oke, kita masuk ke materinya teman-teman. Nah, di sini sudah saya tulis tadi ya. Strategi trading yang pertama itu adalah scalping atau scalper, yang kedua intraday, yang ketiga swing. Nah, dan yang keempat ini nanti akan kita komboin teman-teman. Komboin dari chart pattern yaitu double bottom. Oh sorry, salah ketik guys. Nah mungkin kalian yang baru mulai di trading atau yang baru terjun di dunia trading teman-teman, yaitu forex, pasti kalian ini yang pertama kali melakukan di nomor 1 teman-teman, yaitu scalping. Nah, scalping ini adalah trading yang dengan jangka pendek ya teman-teman, bisa di time frame 15. Nah, biasanya itu pasti kalian akan klik time frame yang lebih kecil ya, 15 atau 5 menit. Nah, saya akan contohkan ini di time frame 15 teman-teman. Kenapa orang yang baru mulai itu menggunakan strategi scalping teman-teman? Karena mereka tidak berani untuk menahan profit teman-teman, dan yang biasanya ketika sudah profit itu akan di cut loss ya, manual. Nah, tidak pasang SL ataupun TP teman-teman. Nah, kebanyakan begitu ya. Kalau orang bilang sekarang tuh asal biru close, yang penting profit. Nah, jadi biasanya itu tidak ada probabilitasnya ya teman-teman. Kalau misalkan yang baru trading ini mulai asal cut loss terus, kalau sudah profit cut loss. Nah, dan biasanya ketika mengalami plotting minus itu akan dibiarkan teman-teman. Makanya kebanyakan trader-trader itu MC teman-teman pada saat news ya. Mereka tidak tahu bahwa support resisten yang kuat itu di mana, dan ketika plotting minus itu ditahan teman-teman, dan deposit lagi ya guys ya. Nah, makanya saya di sini akan membagikan sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Oke, mungkin itulah penjelasannya ya di nomor 1. Untuk di time intraday itu kita pakai nanti di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, dan swing ini kita akan pakai di time frame H4 teman-teman, atau di 4 jam ya. Nah, jadi alasan saya buat video ini teman-teman. Nah, market ini kan buka 24 jam ya teman-teman. Nah, mungkin kalian yang sedang kerja terus kalian menonton video ini, nah kalian bisa mengatur waktu jam kerja kalian, nah dibagi untuk trading teman-teman. Nah, itu bisa juga ya. Makanya saya buatkan video ini untuk kalian teman-teman. Nah, nanti mungkin kalian akan merasakannya setelah kalian menonton video ini. Oke, kita lanjut. Kita contohin di time frame 15 dulu untuk scalping. Nah, untuk scalping teman-teman di time frame 15 kita itu nanti pakai take profitnya itu 60 pip dan SL nya itu 30 pips teman-teman. Jadi seperti itu. Kita cari dulu double bottomnya ya. Kenapa saya contohin pakai double bottom teman-teman? Karena chart pattern ini kan emang jarang terjadi ya. Nah, cuman di chart pattern ini teman-teman, probabilitas yang sering muncul itu yaitu double bottom. Nah, makanya saya selalu upload untuk metode itu double top dan double bottom. Nah, agar kalian tahu juga pola apa sih yang sering muncul di market. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Di sini bisa kita lihat ya. Kalau dari sini juga udah kelihatan batas atasnya, dan di sini adalah batas bawahnya. Oke, bisa kalian lihat kan? Nah, di sini juga sudah terjadi double bottom, teman-teman. Nah, di sini juga sudah terjadi double bottom, ya kan? Oke, kita tandain dulu sebagai ini udah saya tandain ya. Nah, untuk entry teman-teman, untuk entry kita selalu menggunakan informasi candle ya. Informasi candle kenaikan satu saja yang berwarna hijau. Oh, salah. Pakai yang ini. Set. Nah, di sini sudah membentuk double bottom, teman-teman. Nah, terus bagaimana? Kita cek ya. Untuk pola reversal atau chart pattern ini, teman-teman, double bottom. Ini kan sudah ada candle kenaikan berwarna hijau ya. Candle kenaikan berwarna hijau. Nah, dan kita open posisinya itu setelah penutupan candle yang berwarna hijau ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita open posisi di sini. Nah, kenapa saya bikin 60 pips 1/2 tuh tadi ya? Kenapa take profit 60 pip dan kenapa SL-nya itu 30 pip, teman-teman. Nah, berhubung di sini time frame yang lebih kecil, teman-teman, makanya saya menggunakan pipsnya segitu ya. Nah, tentunya di sini ada probabilitasnya sendiri, teman-teman. Untuk metode double bottom ini ya, probabilitasnya ada sendiri-sendirinya, teman-teman, di setiap time frame ya. Kegagalannya sudah pasti ada, teman-teman. Nah, di sini kita open posisi 2612 dan kalau misalkan di take profitnya 60 pips, yaitu berarti 18 ya. 2612 ditambah 6 poinnya, teman-teman. Jadi 2618. Dan SL-nya itu kalau 30 pips yaitu berarti 2609. Nah, ini SL-nya, teman-teman. Oke. Dan kita lihat apakah ini take profit, teman-teman. Oh ya, ini market naiknya itu sampai 2623, tentu take profit ya, teman-teman, karena kita menggunakan take profit itu 60 pips. Oke. Kita berhasil ya, teman-teman. Ini untuk time frame 15. Nah, seterusnya begitu, teman-teman. Kalian boleh tes atau backtest. Kalau kalian tidak tahu backtesting, nanti akan saya buatkan video backtest untuk kalian, teman-teman. Nah, video backtest ini untuk backtest ini sangat diperlukan ya, teman-teman, karena kita akan mengetahui probabilitas dari metode tersebut, teman-teman. Nah, mungkin kalian yang belum tahu, nanti coba komen, akan saya buatkan video untuk kalian. Nah, ini kita masuk yang cara yang kedua, yaitu apa tadi, intraday ya. Cara yang kedua yaitu adalah intraday. Nah, kita time frame-nya dipakai 1 hari, teman-teman. Intraday ini harian, teman-teman. Nah, jadi harian. Nah, saya rekomendasi itu untuk di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini kita bisa pakai juga reward rasionya itu, risk and reward rasionya itu 1/2 tetap, teman-teman. Tetapi resikonya ini kita pakai 100 pip. Dan untuk take profit itu 200 pip, teman-teman. Kita contohkan lagi. Di sini ada double bottom ya, bisa kita lihat. Ini adalah waktu tanggal berapa itu saya buat video, saya tandain, teman-teman.
bekas video analisa dari saya juga. Nah, di sini ada double bottom ya, sudah ditandain. Ini batas atas dan ini batas bawah, dan ini adalah batas atas yang harga tertingginya teman-teman. Nah, yang ini. Oke. Kita cek sebentar. Di sini bottomnya ya. Setelah dia melakukan kenaikan teman-teman, setelah dia melakukan kenaikan penurunan, sebentar dulu. Ini seperti ini. Set. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah dia melakukan double bottom teman-teman, dia berhasil tidak menembus ya. Dia tidak menembus. Double bottom itu harus tidak menembus supportnya teman-teman, baru bisa dikatakan double bottom. Makanya harus ketika entry itu harus ada candle yang berwarna hijau untuk konfirmasi kenaikannya. Nah, di sini sudah ada candle berwarna hijau dan dia tutup di sini teman-teman. Bisa kita cek. Walaupun itu tidak terlalu kuat ya sebenarnya, tetapi karena entryan saya mengacu data teman-teman, untuk buy ketika double bottom itu terjadi, saya fokus untuk mencari candle berwarna hijau satu aja teman-teman untuk konfirmasi saya entry ya. Nah, kita entry itu di 2609 ya teman-teman. Terus SL nya di mana? Pasti 2599 SL nya tuh. Kalau 100 pip. Oh, jauh ya teman-teman ya. Jauh, ini tidak bakal terkena SL ya. Tuh lihat, jauh sekali ya, belum terkena juga. Walaupun dia di sini sempat turun lagi teman-teman, tetapi ini belum SL ya, belum SL. Nah, kita open di sini. Take profitnya itu berarti 2609 ditambahin 10 poin. Kalau hitungannya dari marketnya teman-teman 10 poin. Tetapi kalau misalkan hitungannya dari pips itu 100 pip, berarti 19. Nah, ini take profit ya teman-teman. Nah, take profit kita cari sekarang di time frame H4 untuk swingnya teman-teman. Nah, ini pipsnya juga selalu berbeda-beda ya di setiap time frame. Sekarang kita masuk ke swing. Ke swing ini adalah jangka panjang teman-teman. Tradingnya itu untuk jangka panjang. Jadi misalkan satu hari itu tidak mungkin selesai, melainkan 2 hari atau 3 hari teman-teman. Nah gitu. Kalau entry di H4 ataupun daily ya, kita cari di, nah di sini udah dapat ya double bottom. Nah, sebenarnya double bottom itu enaknya itu di H4 ataupun di daily teman-teman, karena kita mendapatkan pipsnya itu lumayan besar, bisa 300 pip atau 400 pip teman-teman. Nah, resiko yang saya pakai kalau di time frame H4 dan daily itu 150 pips sampai 200 pip teman-teman untuk time frame yang besar. Nah, jadi seperti itu. Setiap resiko itu saya gunakan yang berbeda-beda di setiap time frame teman-teman. Nah, di situ kan market berhenti di 2471. Nah, kita pakai resiko 150 pips ya teman-teman. Berarti kita kan open di sini setelah ada candle berwarna hijau ya. Satu, kita entry di situ di 2485. Nah, kalau 150 pips berarti 70 dikurangi 15 yaitu 70 kan, benar kan teman-teman. Nah, SL pas di bawahnya supportnya dia teman-teman. Baik
kita cari entryan tadi di 2485 ya. Di sini entryan kita. Dan take profitnya itu 300 pip. Berarti 15 ya teman-teman. 30 poin berarti 15 ya. 2 ya benar 25 aja. 2500 ditambah 15 lagi. Nah, itu udah pasti take profit ya teman-teman untuk di time frame H4. Nah, kenapa saya buatkan video seperti ini teman-teman? Yang seperti yang saya bilang tadi di awal. Nah, market ini kan buka 24 jam teman-teman. Nah, market ini buka 24 jam karena kita kadang kerja kan. Jadi kita tidak bisa memantau market setiap harinya teman-teman, untuk apalagi itu scalping ya. Nah, kalau misalkan scalping itu untuk mendapatkan tadi di H4 300 pip. Nah, itu kita berapa kali entry coba untuk ke 300 pip, harus berapa kali entry dengan total pips 60 untuk mendapatkan 300. 5 kali ya, 5 kali entry, sedangkan di H4 itu cuman sekali entry aja kita mendapatkan 300 pips teman-teman. Nah, kalau di intraday yang satu hari tadi kan kita pakai total pipsnya itu 200 pip. Nah, itu bisa 2 kali trading ya, melebihin. Nah, kalau di swing kita enak teman-teman. Yang pertama kita cukup memantau area candle ini 4 jam satu kali, karena 4 jam ya. Jadi di sini kan satu candle ini 4 jam teman-teman. Nah, satu candle itu 4 jam. Yang hijau sama juga. Nah, jadi kalau di time frame 4 jam itu satu candlenya 4 jam. Kalau misalkan di time frame 1 jam itu satu candlenya 1 jam teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Nah, makanya saya buatkan video ini agar jam kerja kalian itu tidak bentrok teman-teman, agar kalian juga bisa trading ya teman-teman. Sekalian saya buatkan metode untuk kalian teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalian ini tahu pergerakan di time frame besarnya itu kita bisa menghasilkan lebih banyak profit teman-teman dibandingkan dari time frame yang lebih kecil teman-teman, walaupun metodenya sama. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan di time frame 15, di time frame 15 support and resistannya itu beda-beda teman-teman. Nah, kalau misalkan di time frame yang lebih besar itu lebih kelihatan support resistannya, di mana-mananya itu lebih kelihatan. Makanya saya rekomendasi untuk time frame yang lebih besar teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan yang baru mulai itu pasti masuknya di scalping. Kenapa? Pasti mereka takut untuk menahan profit teman-teman. Nah, kebalikannya ketika floating minus mereka itu membiarkan teman-teman, membiarkan. Dan apalagi kalau tidak pakai stop loss. Nah, kebanyakan seperti itu karena mereka tuh alah mungkin ini pasti bisa balik lagi, jadi seperti itu, saya masih minus, ya udah saya tahan aja gitu. Nah, kalau misalkan sudah floating profit, mereka akan cut loss teman-teman. Padahal market itu bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja video saya kali ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Share video ini sebanyak-banyaknya agar video saya ini akan semakin berkembang. Dan saya akan semangat untuk upload video terbaru teman-teman. Nah, mungkin itu saja, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.